Masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Namanya juga sekolah full day ya, sampai habis mau maghrib. Jadi harus terima. Biar mahal-mahal ya. Jadi sebelumnya akan berdoa dulu ya. Berdoanya akan dibacakan oleh Mas Budi Sataji. Mas Budi ya, Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa aminna ladunka ilman nafi'an. Jalla jalaluhu. Allahumma ta'ala hikmataka wa salaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah. Baiklah, pada minggu lalu kita telah menyelesaikan materi SKI tentang semester 1. Dan yang sekarang dilanjut dengan materi semester 2. Dengan saya akan membagikan hasil pembelajaran kemarin dengan mengaksen. Untuk yang pertama namanya Sabtaji Handoko. Pak, Nilainya 70. waduh, lumayan Pak. Matur nuwun. Untuk yang kedua, apa yang namanya ini? Heri Susanto, Ya, Pak. 60. Ya Allah, padahal saya rajin kemarin. Kemudian Yesus 60. Bayu, Pak. Heri, Bayu Sataji. Bayu Apriandi, Wih, 80. Pinter. Mas Kemudian Faldi Pak, Mas Faldi. Rivaldi itu Pak. Rivaldi Mas Rahman. Faldi. Rivaldi Rahman. Berapa Pak? Ini, Mas 65. Faldi. Pak, masih di bawah saya Mas Faldi. Salah 3 loh, Pak. Mas Faldi masih di bawah saya. Kemudian Mas siapa ini? Anton Pak. Mas Anton. Ini 75. Mana ada, Pak? Dan satu lagi yang terakhir Mas Hendro. Mas Hendro mana? Mas Hendro. Sakit, Pak. Sakit apa? Hati, Pak. Udah ini saya titipkan gitu. Oke, siap. Dekat itu Pak rumahnya. Kemarin sudah diterangkan tentang masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dan sekarang materinya tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Ada yang tahu Bani Umayyah itu siapa yang mendirikan? Belum, Pak. Umayyah. Umayyah, Pak. Umayyah, ini Umayyah bin siapa? Bin Smith. Enggak tahu. Umayyah bin Abu Bakar. Sufyan. Oh, bisa siap. Ini tolong dihapuskan dulu gitu. Pak, Ayo Pak. Anteng gua anteng ya. Rumahnya mana Mas? Editan itu, Pak. dekat kuburan saya Pak. Dekat kuburan. Wah, kemarin Ke warung sini saya Pak. kok dekat sama itu saya? Oh, saingan dong Pak. Oh, saya Pak, dekat ya? sama saudara saya. Oh, samping kuburan itu Pak. Iya. Namanya Mbak Mbak siapa ya? jual bensin Pak ya? Saudara dari istri saya, Jin. Jadi Bani Umayyah itu ada dua pemerintahan, masa pemerintahan, yakni Bani Umayyah pertama dan Bani Umayyah kedua. Sekarang kita akan belajar tentang Bani Umayyah yang pertama. Jadi asal mula berdirinya Bani Umayyah itu terjadi pada masa Khalifah. Ada yang tahu? Sofyan. Khalifah masih Khulafaur Rasyidin. Ayo. Ali. Usman. Oh, Khalifah Utsman. Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan. Jadi masa Khalifah Utsman bin Affan dalam kepemimpinannya itu, dalam pemerintahannya itu banyak diisi oleh keluarganya. Jadi disebut apa? Kalau bahasa ilmiahnya nepotisme. Jadi itu kekeluargaan Pak. Masih ada darah. Jadi masa-masa pemerintahan Utsman bin Affan ini banyak diisi oleh keluarganya hingga sampai memuncaknya. Jadi banyak yang nggak terima sampai pada tahun 655 Masehi sebanyak 1.500 orang itu demo kepada Utsman bin Affan, permintaan Utsman bin Affan, hingga sampai demo itu mereka membunuh Khalifah Utsman. Sedang sholat ya Pak? Lalu, Pas sedang sholat. iya pas sedang sholat. Jadi mereka demo hingga membunuh. Demonya kenapa Pak? Demonya karena ini Nepotisme. Itu berarti masih darah biru Pak ya? Zaman itu. Iya, masih banyak keluargaan. Kemudian setelah demo, nah Utsman bin Affan ini punya saudara namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Abi Sufyan itu tidak terima jadi terjadi perang apa? Berontakan. Perang sipil. Perang Kondak. tidak terima, balas dendam, terjadi perang Siffin. Perang Siffin kan tadi kan udah kan Utsman bin Affan terus meninggal digantikan Ali bin Abi Thalib ya. Paham, Bapak perang itu kurang fokus, belum makan soalnya. Digantikan Ali bin Abi Thalib, kemudian terjadi peperangan, perang sivil, kemudian dilanjut ini ditulis dulu gitu. Ampun, Pak. Ampun. Ini sebenarnya sebelumnya waktu Allah setelah Utsman bin Affan meninggal itu ada peperangan namanya perang Jamal. Perang Jamal, yakni perang Jamal artinya apa Jamal? Unta. Perang unta. Ya, perang unta. Gimana itu Pak? Karena perangnya itu Pakai unta gitu? Nggih, pakai unta, naik unta. Kemudian setelah perang Jamal, terus Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah. Nah, pada sudah menjadi khalifah, saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan ini melakukan balas dendam, terjadi perang Siffin. Setelah perang Siffin, Ali bin Abi Thalib ini mengalah dengan melakukan perjanjian tahkim. Apa artinya tahkim itu? Tahmid pengakuan. Tahkim itu apa? Pengakuan atau sumpah pocong. Jadi seperti perjanjian di tahkim antara kedua belah pihak. Kemudian setelah terjadi tahkim, umat Islam itu pecah menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan Syiah. Syiah itu golongan yang mendukung Ali atau sangat fanatisme terhadap Ali.
terus golongannya Muawiyah, yang mendukung golongannya Muawiyah, kemudian golongan Khawarij. yang keluar dari keduanya. Khawarij. Jadi Khawarij ini tidak memihak dari kedua belah pihak manapun, namun mereka keluar. Keluar Islam. Ya, jadi bodo amat. Bodo amat. Jadi setelah perang sifil, tahkim, terus terjadi perpecahan umat Syiah, Muawiyah, Khawarij. Nah, setelah terjadi perpecahan umat ini, Ali bin Abi Thalib itu meninggal. Meninggalnya dibunuh pada saat sholat Nah, subuh. alasannya kenapa? Ini Perebutan kekuasaan. perebutan kekuasaan. Karena ya dari yang awal ini cuma Affan, nepotisme. Terus setelah nepotisme, Affan dibunuh. Terus dibunuh keluarganya Muawiyah nggak terima, jadi peperangan sivil. Terus setelah perang sivil, tahkim. Nah setelah tahkim terjadi perpecahan umat. Setelah perpecahan umat, Ali dibunuh. Nah, yang membunuh itu, wah ini kok nggak ada di bukunya, ini gimana ini? Lanjut saja Pak. Oke, lanjut ya. Setelah perpecahan umat, nah ini kan setelah Khalifah Ali itu gantikan siapa? Anaknya, Oh ya, anaknya namanya siapa anaknya? Hasan bin Ali. Hasan ya, Hasan bin Ali. Namun itu cuma pemerintah selama 6 bulan. Jadi Hasan bin Ali ini cuma pemerintah selama 6 bulan. Kemudian kan habis ini kan Syiah, banyak golongan Syiah, Muawiyah, Khawarij. Pada pemerintahan Hasan ini banyak terjadi apa namanya? Fitnah-fitnah, terus apa? Kayak banyak kekecewaan lah pada masa pemerintahan itu, sehingga akhirnya Khalifah Ali menyerahkan kepemimpinannya kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini terdapat peristiwa ya. Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Itu namanya peristiwanya Amul Jamaah atau tahun persatuan yang terjadi di Madain dekat Kufah pada tahun 661. Apa? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini persatuan. Jadi kalau diulang pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi nepotisme, kemudian banyak orang-orang yang demo, dan yang demo itu membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian terjadi perang sivil. Setelah perang sivil, tahkim. Setelah tahkim muncul 3 golongan, yakni Syiah, Muawiyah, Khawarij. Kemudian
pada kan Khalifah Ali dibunuh, digantikan anaknya Hasan bin Ali. Nah, Hasan bin Ali ini menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ini namanya peristiwanya Amul Jama'ah atau tahun persatuan. Ditulis dulu. Tahun damai gitu Pak. Itu Hasan bin Ali kenapa Pak? Kok menyerahkan pemimpinannya ke Muawiyah? Karena beliau itu masih muda, sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan itu kan kalau masih menangi zaman Rasulullah, jadi sahabat, jadi menjadi salah satu kaum muslimin yang tertua pada saat itu. Ditulis dulu ya. Mungkin ada yang bertanya lagi. Bukannya kepemimpinannya itu berdasarkan kekeluargaan. Nah, habis ini yang kita akan masuk ke materi itu. Siapa? Kita tunggu jawabannya. Sampun ya, ditulis Sampun, ya. Pak. Yes, Pak. Nah, nanti kalau pulang nanti kita ngopi di kantin ya. Ya, Pak. Oke, siap. Tak ingat Pak. Setelah membahas proses masuknya perpindahan antar Khulafaur Rasyidin ke Bani Umayyah, sekarang kita akan membahas para khalifah yang berpengaruh. Jadi nggak semuanya dibahas di buku ini, cuma yang tertentu. Yazid bin Muawiyah. Kan itu beda masa, Mas. Yazid bin Muawiyah. Pak izin kamar mandi Pak. Wih, Oh, jangan lama-lama gitu. Iya Pak. Ini kira-kira ada 7 khalifah yang berpengaruh. Untuk khalifah yang pertama yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu
lahir 4 tahun setelah Rasulullah, dan beliau juga salah satu sahabat yang menuliskan Al-Quran. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga menjadi salah satu tentara untuk menaklukkan Palestina, Syria, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi. Nah, setelah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menguasai Palestina, Syria, dan Mesir, Muawiyah diangkat menjadi khalifah di sana, yakni di sana Palestina, Syria, dan Mesir. Nah, kan waktu diangkat ini kan waktu terjadinya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi kayak kekacauan yang tadi itu, Mas. Jadi setelah Ali dibunuh, digantikan anaknya. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini pelan-pelan ingin menjadi khalifah umat muslim dengan menyuruh tangan kanannya, yakni Amr bin As. Jadi Amr bin As ini salah satu tangan kanannya di Mekah, di Madinah sana. Jadi Muawiyah itu posisinya enggak di Mekah dan di Madinah. Posisinya itu sedang di Palestina, Syria, dan Mesir. Jadi yang menggantikan perjanjian Amul Jamaah itu Amr bin As. Nah, setelah perpindahan itu Muawiyah bin Abi Sufyan baru diangkat menjadi khalifah umat muslim. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini mengganti sistem politik pada kekhalifahan sebelumnya. Yang sebelumnya demokrasi menjadi apa? Bukan, menjadi monarki. Jadi anak-anaknya yang menjadi khalifah selanjutnya. Salah satu keberhasilan Muawiyah bin Abi Sufyan itu menghalau pasukan atau kerajaan Zaitun untuk masuk ke pulau Siprus dan Rodos di Laut Tengah dengan menggunakan 1.700 kapal kecil. Dilanjut ke anaknya, yakni Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid bin Muawiyah ini menggantikan ayahnya. Jadi pada saat itu para pejabat-pejabat tinggi kerajaan itu banyak yang tidak mengakui atas kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, karena Yazid bin Muawiyah ini dianggap terlalu muda. Oleh karena itu Yazid mengirim surat atau surel. Surat apa itu? Surat untuk meminta kepada seluruh anggota pemerintahan untuk mengikat janji setia untuk menganggap bahwa Yazid bin Muawiyah ini khalifah. Nanti kalau enggak mengikat janji setia, nanti kena hukuman. Jadi semua anggota pemerintahan itu terpaksa mengikat janji setia kepada Yazid bin Muawiyah. Nah, pada saat itu juga kelompok Syiah itu mulai melakukan pemberontakan. Jadi Syiah. Jadi Syiah mempengaruhi Hasan bin Ali, anaknya bin Abi Thalib. Jadi sebenarnya Hasan bin Ali ini udah pensiun, menikmati masa-masa tenang.
Masa tua. Masa-masa tua. Nah, berhubung si A ini mulai melakukan Resek. rese, jadi menghasut Hasan untuk melakukan pemberontakan. Hingga pada akhirnya Hasan bin Ali itu diangkat menjadi khalifah lagi di Madinah. Nah, kemudian Yazid tahu, tapi ini apa ya? Pemerintahnya itu enggak di Madinah atau di Makkah, tapi pemerintahannya ini di mana? Di Damaskus. Jadi Yazid ini mengirim pasukan untuk melawan pasukan Syiah dan Hasan. Nah, pasukan Syiah dan Hasan ini cuma beranggotakan 200 orang. Sedangkan pasukan Yazid ini lebih banyak, 1000 lebih. Jadi pada saat itu terjadi peperangan yang dinamakan dengan perang itu salah satu perang besar ini. Perang Karbala. Karbala toh. Yang kepalanya di Ya, enggak. sangat sadis. sangat menyayangkan. Karbala. Ya mungkin ada ditanyakan lagi, dicatat dulu. Ya, Pak. Bentar, Pak. Nah kan Hasan tadi kan dibunuh ya, kepalanya dipotong. Nah, dipotong itu kepalanya, dikasihkan ke saudara perempuannya. Kepala siapa, Pak? Kepalanya Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, potong. Kemudian kan Hasan punya anak, kemudian anaknya itu dikirim ke Damaskus. Kalau nggak salah itu juga diadili, bunuh. Dua-duanya dibunuh, bapak sama anak. Iya. Ya namanya juga politik ya. Perang. Kemudian dilanjut ke khalifah yang ketiga, yakni Abdul Malik bin Marwan. Jadi pada masa Abdul Malik bin Marwan ini tidak banyak pemberontakan, jadi sehingga beliau membangun banyak tempat seperti tempat panti untuk orang cacat, membangun jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung, masjid-masjid yang megah. Kemudian beliau juga membuat mata uang tersendiri dengan kata-kata dan tulisan Arab. Kan namanya kan sudah berkembang di wilayah kekuasaannya. Jadi nggak cuma Arab toh, jadi luas. Nah karena luas itu, beliau mulai mengganti mata uangnya menjadi mata uang dinar dan dirham, menjadi mata uang Arab. Nah, dilanjut ke khalifah yang keempat, yakni Walid bin Abdul Malik. Jadi Walid bin Abdul Malik ini punya peninggalan terbesar, yakni menaklukkan Spanyol. Spanyol pada saat itu dikuasai oleh Romawi. Jadi ini penaklukan Spanyol ini salah satu penaklukan terbesar pada zaman saat itu bagi orang Islam. Pak, izin Pak ya. Oke, jangan lama-lama ya. Kemudian setelah Walid bin Abdul Malik dilanjutkan Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu masih memiliki garis keturunan dengan Khalifah Umar bin Khattab.
Nah, sebenarnya sebelum Umar bin Abdul Malik ini kan menjadi panglima tentara ini. Ketika beliau itu suka apa? Namanya khalifah itu kan suka kemegahan, kekayaan. Nah, beliau itu suka apa? Kemewahan dan musik. Namun ketika setelah diangkat menjadi khalifah, beliau itu berubah drastis menjadi seorang yang apa ya? Dermawan, sederhana dan apa? Sederhana dan bijaksana. Nah, pada saat masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini banyak peningkatan. Katanya terbaik. Ini salah satu terbaik. Nah, beliau ini cuma menjabat 3 tahun. 3 tahun, namun pencapaiannya sangat besar. Nah, terutama dalam bidang keilmuan seperti pencatatan hadis, kemudian penulisan ulang Al-Quran dan sebagainya. Nah, setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilanjut ke Yazid bin Abdul Malik. Nah, pada saat ini terjadi kemerosotan. Atau awal dari kemunduran Bani Umayyah. Karena Yazid bin Abdul Malik ini orangnya itu suka berfoya-foya, kemewahan. Dan beliau juga kurang mengayomi orang-orang yang tidak punya. Sehingga pada saat itu terjadi banyak pemberontakan, perselisihan, hingga dilanjut khalifah yang terakhir Hisham bin Abdul Malik. Sebenarnya itu Hisham bin Abdul Malik itu orangnya baik dan pandai mengatur kepemerintahan. Cuma karena terlalu banyak perselisihan, beliau tidak kuat. Enggak bunuh diri. Biasanya gitu. Masih kayak orang yang putus cinta, bunuh diri. Astagfirullah. Cuma gara-gara seperti itu. Oke, jadi Hisham ini kan sebenarnya orang baik. Cuma dalam Kebaikannya diabaikan. Sia-siakan. dalam tubuh kepemerintahan itu sudah banyak kayak pemberontakan, korupsi dan sebagainya. Jadi beliau tidak kuat hingga sampai terjadi pemberontakan oleh Bani apa? Bani Hashim. Bani Hashim yang nanti akan menjadikan Bani Abbasiyah. Nah, ini ditulis dulu tentang khalifah-khalifah yang berpengaruh. Kita selanjutnya akan membahas tentang kemajuan Bani Umayyah. Assalamualaikum. Malam. Ngomong. Habis ngapain tadi? Habis teleponan ya? Dikit ada urusan Pak Hadir. Oh, sama siapa? Pacarnya ya. Dia berapa nih? Anak siapa? Apa namanya? Badrus. Iya, saya telepon sama Badrus tadi Pak. Oh, anaknya Badrus yang mana? Badrus suruh itu loh Pak, konsolnya jenengan. Oh, Badrus, kabel pentol itu. Oh, oke. Pesan tadi Pak. Kan mau baca. Oh, iya. bacaan pentol. Iya Pak. Di sini. Makanya saya telepon tadi nentuin jumlahnya berapa. Nanti saya ikut turun juga. Lu katanya ngopi Pak. Iya, kopi beda lagi.
sendiri terdapat 7 kemajuan Bani Umayyah. Yang pertama, bidang kepemerintahan, yakni salah satunya merubah dari demokrasi menjadi monarki. Kemudian beliau juga melakukan, Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga membuat gubernur-gubernur di daerah-daerah kekuasaannya. Kemudian kan gubernur, kemudian dibentuk pula bagian yang bendahara. Jadi zaman dahulu itu belum ada bendaharanya, cuma menjadi satu. Jadi pada bidang kepemerintahan ini dipisah antara khalifah dan bendahara. Jadi khalifah tidak bisa langsung untuk memutuskan sendiri. Kemudian bidang hukum, bidang hukum ini membuat 3 badan. Bidang hukum ini disebut dengan Nizam al-Qadha. Dan Nizam al-Qadha ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Al-Qadi. Al-Qadi itu bidang yang memutuskan tentang keagamaan, yang pada saat itu belum ada empat mazhab. Jadi para ulama di sana dengan mereka melakukan ijtihad terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian al-hisab, yakni pengadilan umum. Kemudian yang terakhir an-nizam. An-nizam itu salah satu mahkamah tertinggi, yakni mahkamah atau hukuman pengadilan khusus untuk orang-orang Islam. Jadi untuk orang non-muslim, mereka itu dihukum sesuai dengan kepemimpinan agama mereka sendiri-sendiri. Kemudian bidang militer. Bidang militer ini para khalifah itu banyak meniru strategi orang Romawi, strategi orang Bizaitun dan sebagainya, yakni dengan salah satunya dengan membagi pasukan dengan masukan tengah, atas, bawah, atau kalau zaman sekarang disebut midland. Kalau bawah namanya apa? Kalau bawah offline. Bener loh. Offline. Yang atas. Ya, kan membagi pasukan kalau perang kan dibagi posisinya, mengatur agar bisa menang. Terus kalau yang atas namanya apa? Online. Oh bukan, Godland. Ya. Jadulnya di mana Pak? Experience di mana ya Pak? Kalau XP bawah offline. Nomor. Khalifah itu atau panglima perang itu menjadi kalau Romer. dalam ML itu Tank. salah. Jungler. Oh. Jadi mereka harus jadi khalifah itu harus mensupport bawah, tengah, atas dan sebagainya agar bisa Berarti mencapai tugasnya sama kayak Mensaker ya Pak? Ya. Jadi ML itu Mobile Legend game Mengajarkan sekarang kita Strategi perang. meniru Wah, strategi mantap. orang Islam pada Jadi zaman haram dahulu. Pak, kan perang. Loh, kan zaman dalam dahulu- apa? Dalam hal kebaikan atau apa? Kan Tergantung zaman niat. dahulu kan dalam rangka untuk memperluas penyebaran agama Islam. Islam. Perang untuk menyebarkan agama. Nah, yang kemudian bidang ekonomi. Jadi khalifah-khalifah itu setiap kota atau tempat yang ditaklukkan itu mereka mengeksplorasi atau memanfaatkan sumber daya apa yang ada dalam tempat-tempat yang dikuasainya. Kemudian bidang sosial ini masih kurang karena banyak terjadi kesenjangan yang dimana orang-orang Arab itu terlalu berkuasa dibanding dengan orang-orang seperti orang-orang Persia atau orang-orang Mesir, Turki itu dinilai golongannya kurang. Kemudian bidang keagamaan sangat meningkat, yakni dengan salah satunya penulisan Al-Quran, pencatatan hadis, kemudian berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan
pengetahuan yang banyak. Nah, bidang pendidikan hampir sama dengan bidang keagamaan, yakni banyaknya ilmu-ilmu pengetahuan yang semakin banyak. Terakhir. Waktunya mau habis Pak. Sebentar, terakhir. Coba. Kan habis ini katanya juga mau ngopi. Coba. Udah tak sabar Pak. Tapi dibayar ya Pak. Siap. Bapaknya kan baik. Tapi kan belum bapak kajian gitu. Kan awal bulan Pak. Kajiannya tanggal 10. Sampai jangan lupa nggak ada SPP rek. PP Insya Allah Sudah, Bapak juga bayar semua Pak. Udah bapak kajian nanti bisa bayarin semuanya. Asik. Nah, jadi kemunduran ini ada 4 sebab. Yang pertama karena sistem kepemimpinannya monarki, yaitu dari garis keturunan, yang dimana tidak jelas akan kepemimpinannya. Jadi cuma diambil dari keluarga-keluarganya. Kemudian yang kedua, banyak konflik-konflik yang dimulai dari dulu, yakni pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi di samping Bani Umayyah ini meluaskan tempat-tempat pengusahaannya, juga menangani konflik-konflik yang semakin hari semakin semakin parah. Kemudian yang ketiga, pertentangan etnis. Pertentangan golongan. Jadi yang gimana? Bani Umayyah ini sangat meninggikan orang-orang Arab, sedangkan bani-bani yang lainnya atau golongan-golongan yang lainnya itu dianggap rendah. Jadi banyak yang mereka tidak terima dan melakukan pemberontakan. Kemudian yang terakhir, foya-foya. Berarti udah dari dulu banyak belajar Tradisi. Nah, Misi jadi setelah 4 Khulafaur Rasyidin, kan Khulafaur Rasyidin itu khalifahnya itu sangat jujur dan baik-baik. Tapi ketika Bani Umayyah, khalifah-khalifahnya itu banyak yang bermewah-mewahan, foya-foya. Apalagi foya-foya menggunakan uang negara. Itu sangat tidak baik. Korupsi itu apalagi. Kalian dan saya sebagai anak muda jangan sampai terkena hal yang begitu. Jadi Pak, Mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. amin. Sebelum ditutup, mari kita berdoa yang akan dibacakan oleh Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamtanihi fardhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tusinihi ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.